Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap kali muncul kasus besar yang melibatkan aparat kepolisian, media sosial langsung dipenuhi berbagai komentar. Ada yang mengatakan polisi masih bisa dipercaya, ada pula yang menyebut kepercayaan mereka telah hilang. Namun beberapa bulan kemudian, ketika polisi berhasil mengungkap jaringan narkoba, menangkap pelaku pembunuhan, atau mengamankan bencana besar, opini publik kembali berubah. Mengapa bisa demikian? Mengapa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia seolah naik turun? Apakah masalahnya terletak pada oknum atau justru ada persoalan yang lebih besar di dalam sistem? Dalam video ini kita akan membahasnya secara objektif berdasarkan sejarah, fakta, dan tantangan yang dihadapi institusi kepolisian di Indonesia. Mari kita mulai. Tidak ada institusi penegak hukum yang bisa bekerja efektif tanpa kepercayaan masyarakat. Bayangkan seseorang menjadi korban pencurian. Jika ia percaya kepada polisi, ia akan segera melapor. Tetapi, jika ia merasa laporannya tidak akan diproses, kemungkinan besar ia memilih diam. Akibatnya, pelaku bebas berkeliaran. Semakin banyak masyarakat kehilangan kepercayaan, semakin sulit pula penegakan hukum dilakukan. Karena itu, kepercayaan publik merupakan modal utama sebuah institusi kepolisian. Bahkan di banyak negara, tingkat kepercayaan masyarakat sering dijadikan salah satu indikator keberhasilan reformasi kepolisian. Pada tahun 1998 Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu perubahan besar adalah pemisahan Kepolisian Republik Indonesia dari ABRI pada tahun 1999. Tujuannya sangat jelas. Polisi diharapkan menjadi institusi sipil yang profesional, independen, menghormati hak asasi manusia, serta lebih dekat dengan masyarakat. Harapan masyarakat saat itu sangat tinggi. Namun, reformasi sebuah organisasi yang memiliki ratusan ribu personel bukanlah pekerjaan mudah. Perubahan struktur bisa dilakukan dalam hitungan tahun, tetapi perubahan budaya organisasi dapat memerlukan waktu jauh lebih lama. Ada beberapa faktor utama yang membuat kepercayaan terhadap kepolisian turun. Pertama, kasus yang melibatkan anggota polisi. Ketika seorang aparat melakukan pelanggaran hukum, perhatian masyarakat biasanya jauh lebih besar dibanding pelanggaran yang dilakukan warga biasa. Mengapa? Karena polisi adalah penegak hukum. Masyarakat berharap standar etik mereka lebih tinggi. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, dampaknya terhadap citra institusi menjadi sangat besar. Kedua, persepsi mengenai ketidakadilan. Masyarakat sering mempertanyakan apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang. Jika muncul kesan bahwa ada pihak yang diperlakukan berbeda, kepercayaan publik dapat menurun meskipun setiap kasus memiliki proses hukum dan fakta yang berbeda. Ketiga, kurangnya transparansi. Dalam kasus yang menjadi perhatian publik, masyarakat biasanya ingin mengetahui bagaimana proses penyelidikan berlangsung, alasan pengambilan keputusan, serta dasar hukumnya. Semakin transparan suatu proses, semakin kecil ruang bagi spekulasi. Sebaliknya, ketika informasi terbatas, berbagai dugaan mudah berkembang. Dulu, sebuah kasus mungkin baru diketahui masyarakat setelah diberitakan media. Hari ini berbeda. Video berdurasi beberapa detik dapat menyebar ke seluruh Indonesia hanya dalam hitungan menit. Setiap tindakan aparat dapat direkam oleh kamera ponsel. Hal ini membuat pengawasan publik menjadi jauh lebih besar. Di satu sisi, media sosial meningkatkan akuntabilitas. Di sisi lain, informasi yang belum lengkap juga dapat menyebar dengan cepat. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara fakta yang telah diverifikasi dan opini yang beredar.
Meski sering mendapat kritik, kepolisian juga menjalankan banyak tugas penting setiap hari, mulai dari mengungkap kasus pembunuhan, membongkar jaringan narkotika, mengamankan kegiatan masyarakat, menangani kecelakaan, mencari orang hilang, hingga membantu korban bencana alam. Keberhasilan-keberhasilan tersebut seringkali meningkatkan persepsi positif masyarakat. Artinya, kepercayaan publik bukan sesuatu yang tetap. Ia berubah sesuai pengalaman masyarakat dan bagaimana institusi merespons tantangan. Inilah pertanyaan yang paling sering muncul. Setiap kali ada anggota polisi yang melanggar hukum, istilah oknum sering digunakan. Memang benar bahwa tidak semua anggota kepolisian melakukan pelanggaran. Namun, para pengamat juga menekankan bahwa jika pelanggaran serupa terus berulang, institusi perlu mengevaluasi sistem pengawasan, pendidikan, budaya organisasi, dan mekanisme akuntabilitas. Artinya, pembenahan tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan kondisi yang memungkinkan pelanggaran dapat diminimalkan. Polisi saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding 20 tahun lalu. Kejahatan siber meningkat, penyebaran hoaks semakin cepat, perdagangan narkoba berkembang menggunakan teknologi, kejahatan lintas negara semakin rumit. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut pelayanan yang lebih cepat, profesional, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Menyeimbangkan seluruh tuntutan tersebut bukan pekerjaan mudah. Namun justru disinilah kualitas sebuah institusi diuji. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan. Banyak akademisi dan organisasi masyarakat sipil mengusulkan beberapa langkah. Pertama, memperkuat pengawasan internal maupun eksternal. Kedua, meningkatkan transparansi dalam proses penanganan perkara. Ketiga, menerapkan promosi jabatan yang benar-benar berbasis kompetensi dan integritas. Keempat, melindungi pelapor pelanggaran atau whistleblower. Kelima, memberikan sanksi yang konsisten terhadap setiap pelanggaran tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Langkah-langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang. Lalu, mengapa kepercayaan publik terhadap kepolisian Indonesia naik turun? Jawabannya bukan hanya karena satu kasus. Kepercayaan dibentuk oleh pengalaman masyarakat, kualitas pelayanan, transparansi, keberhasilan penegakan hukum, serta bagaimana institusi menangani pelanggaran yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Di sisi lain, penting juga untuk menghindari generalisasi. Di balik berbagai kritik yang muncul, terdapat banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari. Pada akhirnya, kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi. Karena institusi yang kuat bukanlah institusi yang tidak pernah dikritik, melainkan institusi yang mampu menerima evaluasi, memperbaiki kekurangan, dan terus membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata. Bagaimana menurut Anda? Apakah kepercayaan terhadap kepolisian Indonesia saat ini semakin baik, semakin buruk, atau justru bergantung pada bagaimana setiap kasus ditangani? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menghormati perbedaan pandangan.